Andi menatap layar ponselnya. Angka-angka di aplikasi perbankan itu terus menari, makin menambah berat pikirannya. Utang yang menumpuk, tagihan yang tak terbayar, dan janji-janji kosong dari orang yang diharapkannya. Semua itu menjadi beban yang menghimpit dada, tak peduli seberapa keras ia bekerja. Keadaannya semakin terjepit, dan pintu keluar seolah tak pernah ada. Pikirannya melayang, mengingat percakapan dengan teman-temannya beberapa minggu yang lalu. Saat itu, mereka sedang berkumpul di warung kopi. Rico, teman dekatnya yang kini bekerja sebagai pegawai negeri, bertanya dengan nada tak sabar, "Andi, kenapa kamu nggak coba aja cari jalan keluar lain? Ada banyak cara kok buat ngelepas utang. Jangan cuma diam aja." Andi hanya terdiam saat itu. Ia tahu, apa yang dimaksud Rico bukanlah hal yang mudah. Ia sudah mencoba segala cara yang sah, namun utang-utang itu tak kunjung berkurang. Bahkan, semakin banyak, seperti lingkaran setan yang terus menjeratnya. Ia sudah kehabisan cara, dan semakin hari ia merasa semakin terperangkap. Kemudian, Vira, teman lain yang lebih tua dan lebih bijak, menyarankan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. "Ada satu cara yang bisa kamu coba. Tapi, kamu harus siap dengan risikonya." Wajah Vira serius, seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan. "Apa itu?" tanya Andi dengan penuh harap. "Pesugihan," jawab Vira pelan, seperti mengucapkan sesuatu yang sangat berat. "Ada banyak cerita tentang orang-orang yang datang ke Gunung Sumbing untuk mencari kekayaan melalui jalan ini. Mereka yang berani melakukan ritual, seringkali mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Andi sempat terdiam. Gunung Sumbing. Ia sudah sering mendengar tentang tempat itu, terutama tentang cerita-cerita misterius yang beredar. Konon, gunung itu menyimpan kekuatan yang bisa mengabulkan keinginan, namun dengan konsekuensi yang mengerikan. "Kamu serius, Vi?" tanya Andi dengan suara rendah, menganggap kata-kata Vira sebagai gurauan. Namun Vira mengangguk, "Aku nggak main-main, Andi. Banyak orang yang datang ke sana dengan niat yang sama. Tapi yang terjadi setelahnya, seringkali tak seperti yang mereka bayangkan." Satu malam, setelah percakapan itu terngiang di pikirannya, Andi merasa seperti terjepit lebih dalam. Ia memandangi tumpukan utang yang semakin menumpuk. Wajah anak-anak yang berharap bisa memiliki lebih banyak, dan istrinya yang selalu memendam rasa kecewa. Andi tahu, ia harus segera melakukan sesuatu. Keputusan itu datang seperti sebuah dorongan tak terbendung. Ia menghubungi Rico dan Vira, mengajak mereka untuk pergi bersama. Vira sempat menahan, mengingatkan kembali risiko yang mungkin terjadi. Namun, Andi sudah terlalu terdesak. Tak ada jalan lain yang terlihat. "Aku nggak punya pilihan, Vi. Aku harus ke sana," kata Andi dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Perjalanan menuju Gunung Sumbing dimulai dengan perasaan cemas yang menggelayuti hati Andi. Ia bersama Rico dan Vira menyiapkan segala kebutuhan untuk pendakian itu. Berbekal peta dan informasi yang tidak terlalu lengkap, mereka mulai melangkah ke arah gunung yang kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Gunung itu terletak jauh dari keramaian, dan hanya sedikit orang yang pernah berani mendakinya. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Mereka berkendara menuju desa terdekat di kaki Gunung Sumbing. Suasana desa itu begitu sepi. Hanya suara angin yang terdengar, membawa aroma tanah basah dan udara dingin. Andi merasa semakin gelisah, tapi ia berusaha menenangkan diri. Vira tampak tidak begitu yakin, sementara Rico terlihat lebih berani, meskipun matanya terus mengamati setiap langkah yang mereka ambil. Sesampainya di pos pendakian, mereka beristirahat sejenak. Andi mengeluarkan peta dan mulai mencari rute yang akan mereka lalui. Mereka memilih jalur yang agak terisolasi, menuju lembah tempat ritual itu akan dilakukan. Seiring berjalannya waktu, rasa takut dan kekhawatiran semakin memengaruhi perjalanan mereka. Gunung Sumbing, yang tampak begitu indah di pagi hari, kini menjadi sosok yang menakutkan, seolah menyimpan rahasia yang hanya bisa terungkap bagi mereka yang berani menempuhnya. Mereka mulai berjalan,
menapaki jalan setapak yang semakin menanjak. Udara semakin tipis, membuat napas terasa berat. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas, menciptakan kesunyian yang kian menambah rasa mencekam. Sesekali, Andi melirik Rico dan Vira yang tampaknya mulai merasa tak nyaman, namun mereka tetap berjalan. Tak ada kata mundur. Tak ada pilihan lain. "Jangan takut, kita sudah hampir sampai," kata Andi, mencoba memberi semangat, meskipun ia sendiri pun merasakan hal yang sama. Ketegangan mulai terasa seperti beban yang semakin berat. Setiap langkah semakin menjauhkan mereka dari kenyataan, dan semakin mendekatkan mereka pada takdir yang entah apa yang akan menanti. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin jelas terasa keanehan yang menyelimuti gunung ini. Tak ada suara burung, tak ada suara hewan. Hanya kesunyian yang mendalam, seolah alam di sekitar mereka menutup diri, menunggu sesuatu yang tak terlihat. Andi merasa ada yang aneh, seolah ada mata-mata yang mengawasi mereka. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu. Saat akhirnya malam datang, mereka tiba di titik yang lebih tinggi. Puncak Gunung Sumbing kini sudah mulai tampak samar-samar. Mereka berhenti, beristirahat sejenak. Rico menatap sekeliling dengan cemas. "Kita benar-benar akan melanjutkan?" tanyanya ragu. Namun Andi hanya mengangguk. "Ini satu-satunya jalan, Rico. Kita harus lanjut." Langkah mereka semakin berat, seperti ada yang menarik mereka ke arah yang lebih dalam ke dalam kegelapan gunung. Mereka tak tahu, di dalam kegelapan itu, sesuatu yang tak kasat mata sudah menunggu mereka, dan nasib mereka akan segera berubah. Malam semakin gelap ketika Andi, Rico, dan Vira tiba di area yang mereka tuju. Hawa dingin semakin menusuk kulit, sementara puncak Gunung Sumbing yang jauh di atas sana hanya tampak samar di balik kabut. Mereka sudah lama berjalan, dan lelah mulai terasa di tubuh. Namun, mereka tak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan, meski hati mereka diliputi kecemasan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah lembah kecil, tempat yang jauh dari jalur pendakian utama. Tempat itu cukup terpencil, hanya ada beberapa batu besar dan pohon-pohon tua yang tampak sudah lama berdiri di sana. Andi merasakan sesuatu yang ganjil. Suasana di sekitar mereka sunyi, terlalu sunyi, seolah alam pun enggan untuk berbicara. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada angin yang berhembus. Semua terasa tertutup rapat, seakan dunia ini hanya milik mereka bertiga. Vira duduk di sebuah batu besar, matanya tak lepas dari sekitar. "Apa benar ini tempatnya, Andi?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Andi mengangguk. "Ini pasti tempatnya. Aku sudah memeriksa peta, dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, ritual ini harus dilakukan di sini, di lembah ini." Rico berdiri agak jauh, mencoba menyeka keringat yang mulai membasahi pelipisnya. "Aku nggak tahu, Andi. Ini semakin terasa aneh. Kenapa kita nggak mencari cara lain saja? Ini terlalu berisiko." Andi menatap Rico dengan tatapan penuh tekad. "Kita nggak punya waktu, Rico. Jika aku nggak melakukan ini, hidupku akan berakhir lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Jangan khawatir, ini semua akan berakhir dengan baik." Vira hanya menghela napas panjang. Ia tahu betul bahwa Andi sudah berada dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi, meskipun ia merasa ragu, ia tetap mengikuti. "Baiklah, kita lanjutkan. Tapi ingat, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang salah." Mereka berdiam diri beberapa saat, mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk ritual itu. Andi mengeluarkan sebuah kain hitam yang sudah dibawanya sejak awal perjalanan. Kain itu bukan kain sembarangan, katanya, melainkan kain yang akan digunakan untuk menutupi tempat persembahan yang akan mereka buat. Selain kain, ada juga sejumlah bahan lain yang harus dipersiapkan, dupa, beberapa benda kecil yang diharapkan dapat mengundang kekuatan yang mereka tuju. Saat semuanya sudah siap, Andi berdiri dan menghadap ke arah puncak gunung. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasakan kekhawatiran yang mendalam, tetapi juga ada rasa harapan yang tak bisa dibendung.
Ini untuk keluarga. Ini untuk masa depan, pikirnya dalam hati. Vira dan Rico, meski merasa cemas, mengikuti apa yang Andi lakukan. Mereka duduk mengelilingi benda-benda yang sudah disiapkan, menunggu instruksi lebih lanjut. Tiba-tiba, Andi merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Seperti sebuah dorongan yang datang entah dari mana, sebuah perasaan yang membuatnya ingin segera melanjutkan ritual ini. Kita harus mulai sekarang, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ini bukan hanya soal aku, tapi soal kita semua. Rico menatap Andi dengan tatapan penuh tanya. Tapi, kita nggak tahu pasti siapa yang akan kita hadapi di sini. Apakah kamu yakin ini jalan yang benar? Andi mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak membicarakan hal ini lebih lanjut. Aku tahu apa yang aku lakukan, jawabnya, suara tegas tapi penuh kecemasan. Suasana semakin tegang. Mereka mulai melaksanakan ritual sesuai dengan petunjuk yang Andi dapatkan. Andi menyalakan dupa dan meletakkannya di tengah lingkaran yang mereka buat dengan batu-batu kecil. Kemudian, ia mengatur beberapa benda lain di sekitarnya. Semua tampak seperti ritual biasa, namun entah mengapa, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Sesuatu yang tidak tampak mulai menyelimuti mereka. Rico menoleh ke sekeliling. Aku nggak suka dengan ini semua, Andi. Ini sudah mulai terasa aneh. Aku rasa kita harus pergi dari sini sekarang juga. Namun, sebelum Andi sempat menjawab, tiba-tiba angin yang tadinya tenang berhembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar mereka. Kabut yang sebelumnya tidak ada, perlahan muncul, menyelimuti mereka dalam sekejap. Udara yang dingin kini berubah menjadi sangat menusuk, membuat tubuh mereka menggigil. Suara bisikan datang dari arah yang tak jelas, seperti suara yang mengelilingi mereka, semakin mendekat. Jangan lari, bisikan itu terdengar jelas. Suara itu datang dari berbagai arah, semakin dekat, semakin keras. Kalian sudah memanggil kami. Rico menoleh panik. Apa itu? Siapa yang bicara? Andi merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia merasa tubuhnya kaku, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Jangan khawatir, jawabnya, meski suaranya penuh dengan keraguan. Kita sudah hampir selesai. Namun, suasana semakin mencekam. Seperti ada sesuatu yang semakin mendekat, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi terasa begitu nyata. Vira menggenggam tangan Andi dengan erat. Andi, apa ini? Kenapa kita tidak bisa melihat siapa yang berbicara? Tanyanya dengan suara tercekat. Andi ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengamatinya, menilai, menunggu mereka melakukan kesalahan. Angin yang kencang tiba-tiba berhenti, dan seketika, kesunyian yang mencekam kembali menyelimuti mereka. Mereka menunggu, tak ada yang berani bergerak. Semuanya terasa sepi dan beku. Namun, di balik kesunyian itu, Andi merasa seperti ada sesuatu yang sedang berbisik di telinganya. Suara itu begitu dekat, hanya satu langkah lagi, dan mereka akan menjadi bagian dari kekuatan yang tak bisa dipahami. Dan saat itulah, Andi menyadari sesuatu yang sangat mengerikan, ritual ini bukanlah akhir dari masalahnya. Justru, ini baru saja dimulai. Malam semakin dalam, dan kabut yang tebal di sekitar mereka tampak seperti membungkus tubuh dengan rapat. Andi merasakan ketegangan yang menyelimuti hatinya, seperti ada beban yang berat di dadanya. Ia masih tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Suara bisikan yang mengerikan itu seolah membungkam semua suara di sekitar mereka, hanya ada keheningan yang mencekam. Rico terlihat cemas, sementara Vira menggenggam tangan Andi dengan erat, berusaha menenangkan diri. Ini nggak benar, Andi, kata Rico dengan suara serak. Ia menatap sekeliling, seakan berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kita harus pergi dari sini. Ini bukan tempat yang seharusnya kita datangi. Andi menghela napas panjang. Matanya tertuju pada dupa yang masih menyala di tengah lingkaran batu. Ia tahu, ia sudah terlanjur masuk ke dalam permainan ini.
Permainan yang bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya, tapi sekaligus membawa ancaman yang tak terduga. Kita nggak bisa mundur sekarang, Rico, jawabnya pelan. Kita sudah memulai ini, dan kita harus menyelesaikannya. Vira, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Tapi Andi, kalau ini benar-benar ritual pesugihan seperti yang dibilang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa jadi, kita sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Andi merasa kalut. Ia tahu betul apa yang dikatakan Vira. Namun, keputusannya sudah bulat. Ia tak ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan utang dan penyesalan. Harapan akan kekayaan yang bisa mengubah hidupnya menguasai pikiran. Aku nggak punya pilihan lain, Vi. Kalau kita mundur sekarang, kita nggak akan punya kesempatan lagi. Rico menundukkan kepalanya, tampak bingung dan takut. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini terlalu cepat. Aku cuma pengen semuanya selesai. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Angin yang sebelumnya berhenti, kini kembali berhembus, menggoyangkan pohon-pohon tua di sekitar mereka. Namun, kali ini anginnya terasa berbeda. Lebih berat dan penuh tekanan, seolah alam itu sendiri menuntut agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas dan lebih dekat. Kalian sudah memanggil kami, kata suara itu, kali ini lebih tajam, seperti mengiris udara. Kalian sudah memulai ritual ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Rico hampir berteriak, menatap Andi dengan mata yang terbelalak ketakutan. Andi, aku nggak bisa terus berada di sini. Aku nggak tahan. Tapi Andi tetap berdiri tegak. Ia merasa seperti ada kekuatan yang menguasai tubuhnya, membuatnya tetap tak bergerak. Mata Andi mulai memandang ke sekeliling dengan lebih tajam. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang bergerak di antara kabut, yang tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi bisa dirasakan. Tiba-tiba, sosok itu muncul di antara kabut, melayang perlahan mendekat. Sosok itu tinggi, bayangannya gelap, tak berbentuk dengan jelas. Hanya terlihat sebagai sosok hitam yang mengambang, seperti bayangan yang di luar kendali. Rico dan Vira terperanjat dan mundur beberapa langkah. Apa itu? Vira hampir tak mampu mengeluarkan kata-kata. Suara ketakutannya jelas terdengar. Apa yang kita panggil ini? Andi tetap diam, meski hatinya mulai gemetar. Sosok itu berhenti di depan mereka, menatap mereka dengan tatapan kosong yang tidak bisa dimengerti. Ada rasa dingin yang menyusup ke dalam tubuh mereka, lebih kuat dari sebelumnya. Kalian datang untuk kekayaan? Suara itu bergema di udara, seperti datang dari berbagai arah. Tapi kalian lupa, ada harga yang harus dibayar. Andi merasakan tubuhnya kaku. Ia merasa seolah terhubung dengan sosok itu, seolah ada tali tak terlihat yang mengikatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang kau inginkan? Tanya Andi dengan suara serak, berusaha menguasai diri meskipun hatinya berdebar kencang. Sosok itu tidak menjawab langsung. Justru, bayangannya mulai bergerak, semakin jelas, semakin nyata. Kini mereka bisa melihat wajah sosok itu, tak jelas, hanya sebuah wajah yang terlihat kabur dan dipenuhi dengan bayangan gelap. Kekayaan yang kalian inginkan, akan datang, namun tubuh kalian akan menjadi milikku. Jiwa kalian akan aku ambil, sebagai ganti. Vira menjerit, tidak. Kami tidak mau itu. Vira menarik tangan Andi, berusaha membujuknya untuk mundur. Tetapi Andi, meskipun ketakutan, tetap berusaha tetap tenang. Apakah kita punya pilihan lain? Tanya Andi, hampir dengan suara putus asa. Jika kita berhenti sekarang, apa yang akan terjadi? Aku sudah terlalu dalam terperangkap dengan utangku, aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan. Sosok itu tertawa, suara tawa itu menggema, mengisi seluruh lembah. Kalian pikir kalian bisa mengendalikan kami? Kekayaan itu datang dengan harga. Dan kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian akan merasakannya.
Dengan satu gerakan cepat, sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika kabut yang mengelilingi mereka berubah menjadi gelap pekat, seperti menelan mereka dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Andi, Rico, dan Vira merasakan ketegangan yang semakin mencekam, seolah tubuh mereka tak bisa bergerak. Mereka terperangkap dalam keheningan yang begitu pekat, sampai-sampai mereka merasa seperti ada yang menguasai seluruh indera mereka. Akhirnya, sosok itu berbicara lagi, lebih lembut kali ini. Aku memberi kalian pilihan terakhir. Kekayaan atau nyawa. Pilihlah, dan lihat apa yang akan terjadi. Andi merasa seperti dunia ini berputar. Di satu sisi, ia bisa merasakan janji kekayaan yang mendekat, namun di sisi lain, ketakutan mulai merayapi dirinya. Rico dan Vira terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka tahu, tak ada lagi jalan mundur. Keheningan itu memeluk mereka begitu erat. Andi, Rico, dan Vira berdiri terdiam, tubuh mereka terasa beku. Sosok hitam itu masih menggantung di depan mereka, dengan tatapan kosong yang terus mengawasi. Angin di sekitar mereka kembali berhenti, seperti alam pun menunggu jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan. Andi menelan ludahnya. Suara bisikan itu masih terdengar, bergema di kepalanya, seperti mengingatkan bahwa tak ada jalan keluar. Ia merasa tubuhnya berat, pikirannya kalut. Begitu banyak hal yang berputar di kepalanya. Keluarga, utang, dan keinginan untuk meraih semua yang selama ini hilang. Tetapi kini, pilihan yang tersisa terasa lebih sulit dari yang ia bayangkan. Rico, yang berdiri di sebelah Andi, menatapnya dengan penuh ketakutan. Andi, kamu yakin ini jalan yang benar? Suaranya terdengar patah, penuh rasa cemas. Andi terdiam, berusaha mengendalikan pikirannya. Ia bisa merasakan betapa ketakutan Rico. Namun, ia tak bisa mundur lagi. Keputusan ini sudah diambil. Ini satu-satunya jalan yang aku punya, Rico. Aku sudah terjebak dalam hutang yang tak bisa aku bayar. Aku nggak bisa kembali ke kehidupan lama. Vira, yang sedari tadi menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Andi. Tapi, Andi, apakah kamu nggak takut dengan apa yang bisa terjadi? Kita mungkin hanya memilih jalan menuju kehancuran. Andi menatap Vira dalam diam. Ia tahu betul apa yang dirasakan Vira. Kekhawatiran itu ada di matanya, dan Andi bisa merasakannya. Namun, hatinya sudah terlalu terlanjur dibalut oleh keputusasaan. Aku takut, Vi. Tapi aku lebih takut kalau aku terus hidup seperti ini, selalu berlari dari utang dan masalah yang tak selesai. Kalau ini bisa memberi harapan, aku harus mencobanya. Vira menggigit bibir, tampak ragu. Dan kalau kita kehilangan semuanya, apa kita siap dengan harga yang harus dibayar? Sosok hitam itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, seolah mengalihkan perhatian mereka. Sudah cukup dengan keraguan kalian. Pilihan telah kalian buat sejak awal. Sekarang, saatnya menerima konsekuensinya. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu mendekatkan dirinya ke Andi. Andi merasa tubuhnya seperti terhisap, seolah ada kekuatan yang menariknya lebih dekat. Sosok itu berbicara dengan suara rendah yang menggetarkan. Kekayaan akan datang kepadamu, jika kamu menginginkannya. Tapi ingat, tidak ada yang bisa diambil tanpa membayar harga. Andi menutup mata sejenak. Keringat dingin mulai merembes di tubuhnya. Hatinya berdebar keras, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ini adalah jalan yang sudah ia pilih. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Apa harga yang harus kubayar? Tanya Andi, suara hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum tipis, dan matanya yang gelap semakin memancarkan kilatan yang menakutkan. Harga kalian adalah jiwa. Jiwa yang akan menjadi milik kami selamanya. Kekayaan yang kalian inginkan akan datang, tetapi itu akan berarti kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Rico terbelalak, wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Kami harus mengorbankan jiwa kami? Suaranya terdengar seperti teriakan yang hampir hilang di dalam kabut. Sosok itu tetap diam, tidak menjawab. Hanya senyum tipis yang tampak semakin mengerikan.
Andi merasa jantungnya berdetak kencang, namun ia menahannya. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan itu begitu besar, terlalu besar. Bahkan kini, seolah harga apapun tidak bisa menghentikannya. Aku akan menerima apa yang harus dibayar, kata Andi dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, meskipun hatinya bergetar. Aku siap. Vira menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Andi, kamu yakin? Tanyanya, suaranya bergetar, tapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang menguasai dirinya. Andi mengangguk. Aku yakin, Vi. Ini untuk masa depan. Ini untuk keluarga. Rico tampak semakin takut. Jangan, Andi. Ini gila. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita teruskan. Aku nggak mau kehilangan kamu, ujarnya dengan suara pecah, hampir menyerah. Namun, Andi tak bisa berhenti. Matanya menatap tajam ke sosok itu, meskipun tubuhnya hampir tak kuat menahan ketegangan. Aku nggak punya pilihan, Rico. Aku sudah terjebak. Sosok itu bergerak lebih dekat, dan tiba-tiba, di depan mereka, muncul sebuah pemandangan yang sangat aneh. Di balik kabut yang pekat, tampak sebuah pintu besar yang seolah terbuka ke dunia lain. Pintu itu tampak dari bahan yang tidak bisa dikenali, bercahaya, dan memancarkan aura yang membuat mereka semua terdiam. Ini adalah jalan yang kalian pilih, kata sosok itu dengan suara yang bergema, lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Lewati pintu ini, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, pintu ini juga membawa kalian pada takdir yang tak bisa dihindari. Andi memandang pintu itu dengan hati yang berdebar kencang. Kekayaan, kebebasan dari semua masalahnya, semuanya ada di balik pintu itu. Ia merasa begitu dekat dengan impiannya. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Takdir yang dijanjikan sosok itu begitu mengerikan, namun ia sudah terlanjur memilih. Vira menatap pintu itu dengan cemas. Andi, ini bukan jalan yang benar. Jangan kita terjebak lebih jauh. Namun, Andi tidak menjawab. Langkahnya mulai maju, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Pintu itu sudah di depan mata. Kunci menuju kekayaan, menuju kebebasan, dan mungkin, menuju kehancuran. Ia tahu, setelah melewati pintu ini, tidak ada yang bisa kembali lagi. Namun, ia tak punya pilihan lain. Dengan satu langkah, Andi menyeberangi ambang pintu itu, meninggalkan dunia yang ia kenal. Langkah Andi terasa berat saat kakinya menyentuh ambang pintu. Seperti ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan, membuatnya semakin maju meskipun pikirannya terus dipenuhi keraguan. Ketika tubuhnya melewati batas pintu, suasana tiba-tiba berubah. Kabut yang semula tebal dan menyesakkan, seolah menghilang begitu saja, tergantikan dengan udara yang berbeda, segar, tapi juga terasa asing. Sekilas, Andi melihat Rico dan Vira berdiri diam, tidak bergerak. Mereka tampak ragu, bimbang untuk mengikuti langkahnya. Namun, Andi tak bisa lagi menunggu mereka. Ia terus berjalan, meninggalkan dua temannya yang tampaknya terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Ketika Andi melangkah lebih dalam, ia merasa seperti memasuki dunia yang jauh dari kenyataannya. Sekelilingnya bukan lagi puncak gunung Sumbing yang penuh kabut dan pepohonan, melainkan sebuah tempat yang sangat sunyi. Tanah di bawah kakinya terasa lembut, berwarna keemasan, dan seakan memantulkan cahaya yang berasal entah dari mana. Di kejauhan, ada bangunan besar yang tampak seperti istana, megah dan mengesankan, namun juga menyimpan kesan suram. Angin yang berhembus di sini terasa lebih tenang, meskipun langit di atasnya gelap dan dipenuhi awan yang tampaknya selalu bergerak. Di depan Andi, ada sosok lain yang muncul, namun kali ini sosok itu tidak lagi terlihat seperti bayangan gelap. Sosok itu lebih nyata, berpakaian rapi, dengan wajah yang tampak mengenalinya, meskipun Andi tidak tahu siapa dia. Mata sosok itu tajam, namun tidak mengancam. Justru, ada rasa kedamaian yang aneh ketika melihat sosok itu. Selamat datang, suara itu terdengar lembut dan memikat. Kau telah sampai di sini, Andi. Tempat yang kau cari.
Andi memandang sosok itu dengan hati yang semakin gelisah. "Tempat yang saya cari?" tanya Andi, suara seraknya menunjukkan betapa bingungnya ia dengan apa yang terjadi. "Apa ini? Di mana kita?" Sosok itu tersenyum. "Ini adalah dunia yang berada di antara, tempat di mana keinginan dan kenyataan bertemu. Dunia yang akan memberi apa yang kau cari, namun dengan harga yang tak terlihat." Andi berusaha mengatur napasnya, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. "Jadi, ini benar-benar tempat pesugihan? Apa yang harus saya lakukan di sini?" Sosok itu tidak segera menjawab. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah ke samping, memperlihatkan sebuah jalan setapak yang mengarah menuju bangunan besar di kejauhan. "Itulah tujuanmu. Di sana, keinginanmu akan dikabulkan. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil dari sini akan mendekatkanmu pada takdir yang tidak bisa kamu pilih." Andi merasa ada sesuatu yang aneh dalam ucapan sosok itu, namun ia tidak bisa berhenti. Kekayaan yang dijanjikan sudah terlalu dekat, dan Andi merasa bahwa jika ia berhenti sekarang, ia akan kehilangan kesempatan yang sudah di depan mata. "Aku harus menuju ke sana," katanya, lebih pada dirinya sendiri. "Sangat baik," kata sosok itu. "Namun, ingat, perjalanan ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Banyak yang harus kau hadapi." Andi hanya mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan kebimbangan. Ia merasa seolah-olah telah berada di persimpangan jalan yang tak bisa dibalikkan. Tapi saat itu, satu hal yang jelas ada di pikirannya, kekayaan yang ia dambakan harus segera diraih. Langkahnya terus maju, menapaki jalan setapak yang dihiasi cahaya aneh. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya semakin menahan tubuhnya. Di setiap sisi jalan, ada bayangan-bayangan yang tampak bergerak, tetapi Andi tidak melihat siapa atau apa yang ada di sana. Namun, ia bisa merasakan keberadaan mereka, seolah ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Semakin mendekati bangunan besar itu, suasana semakin mencekam. Suara gemerisik angin menjadi semakin kuat, seolah menuntut Andi untuk berhenti. Namun, ia terus berjalan, walau rasa takut sudah merayap ke dalam dirinya. Setiap langkah terasa seperti mengundang bahaya yang lebih dekat. Di depan bangunan itu, ada sebuah pintu besar yang terbuka, menunggu kedatangannya. Pintu itu terlihat seperti pintu istana, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan warna yang cemerlang. Andi berhenti sejenak, menatap pintu itu dengan keraguan yang semakin mendalam. "Apa yang akan terjadi setelah aku melewati pintu ini?" pikirnya, tapi tak ada jawaban yang datang. Ketika Andi melangkah lebih dekat, suara langkahnya terdengar semakin keras di telinganya, meskipun langkahnya terasa ringan. Sebelum ia menyentuh pintu itu, sosok tadi muncul lagi di hadapannya, kali ini dengan ekspresi serius yang lebih tajam. "Jangan salahkan kami jika apa yang kau temui di dalam itu bukan yang kau harapkan," kata sosok itu dengan nada yang lebih berat. Andi terdiam sejenak. Kata-kata itu terngiang di benaknya. Apa yang sebenarnya menunggunya di balik pintu ini? Ia sudah begitu dekat, namun rasa takut kembali menggerogoti hati. "Saya siap," kata Andi, meskipun suaranya terdengar ragu. "Ini sudah pilihan saya. Saya harus melanjutkan." Sosok itu mengangguk pelan, seakan memberi izin. Tanpa berkata lagi, sosok itu mundur, memberi jalan bagi Andi untuk membuka pintu besar itu. Begitu pintu terbuka, Andi merasa ada sesuatu yang menuntunnya untuk melangkah masuk. Di balik pintu itu, Andi disambut oleh sebuah ruangan besar yang penuh dengan cahaya. Di tengah ruangan, ada meja panjang yang dihiasi oleh benda-benda aneh. Di atas meja itu, ada sesuatu yang berkilau, mengeluarkan cahaya yang begitu kuat. Andi bisa merasakannya, ini adalah tempat di mana ia akan membuat keputusan terakhir. Tempat yang akan mengubah hidupnya, entah itu untuk selamanya atau membawa kehancuran. Andi berdiri mematung di hadapan meja besar itu, matanya terpaku pada benda yang berkilau di atasnya. Cahaya yang memancar dari benda tersebut begitu kuat, hampir menyilaukan, namun anehnya, ia tidak merasa sakit. Justru,
Ada sesuatu dalam diri Andi yang menariknya, seolah benda itu memanggilnya, memberi harapan yang sudah lama ia cari. Di sekitar meja, suasana terasa berat. Angin yang semula tenang, kini berhembus pelan, membawa bau tanah dan sesuatu yang asing. Suara detak jantung Andi begitu keras di telinganya, bergema, dan seolah menyatu dengan keheningan yang ada. Ia tahu, ini adalah saatnya. Tak ada jalan mundur lagi. Dengan langkah berat, Andi mendekat, tangan kanannya terulur tanpa berpikir panjang. Begitu jemarinya menyentuh benda itu, ia merasakan sensasi yang aneh. Ada getaran yang mengalir dari benda itu, mengalir melalui kulitnya, meresap ke dalam tubuhnya, dan langsung menuju jantung. Sesaat, Andi merasakan sesuatu yang luar biasa, seperti kekuatan yang tak terhingga mengalir ke dalam dirinya. Ia bisa merasakan segalanya, kekayaan yang dijanjikan, rasa bebas dari semua utang, dan ketenangan yang selama ini ia idamkan. Namun, seiring dengan perasaan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah sensasi gelap yang mulai merayap di dalam dirinya, seperti bayangan yang mengintai. Perasaan cemas kembali muncul. Andi menarik tangannya sejenak, berusaha untuk mencerna apa yang baru saja dirasakannya. Tapi, saat ia menarik tangan, benda itu tetap berkilau, seolah memaksanya untuk kembali. Di dalam dirinya, ada dua perasaan yang bertarung. Satu sisi hatinya berteriak untuk segera mendapatkan apa yang diinginkan, kekayaan, kebebasan. Tetapi sisi lain, yang lebih dalam, merasakan ketakutan yang menggerogoti. Andi tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan untuk mendapatkan kekayaan, ada harga yang harus dibayar. Seperti mendengar suara yang datang entah dari mana, kata-kata sosok misterius itu terngiang di telinganya. Kekayaan akan datang kepadamu, tetapi apa yang kau bayar, itu adalah jiwa. Jiwa yang tak akan pernah kembali. Andi terhenyak. Ia berpaling sejenak, mencari sosok yang tadi muncul, namun ruang di sekitarnya kosong. Hanya ada dirinya dan benda yang bersinar itu. Apakah ini semua memang bagian dari takdir yang harus dijalaninya? Vira dan Rico, yang tadinya masih ragu di luar, kini juga mulai melangkah masuk. Wajah mereka tampak cemas, dan langkah mereka terhenti ketika melihat Andi yang masih terpaku di hadapan meja. "Andi, apa yang terjadi?" tanya Vira dengan suara gemetar. "Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu diam saja di situ?" Andi hanya bisa menoleh sedikit ke arah Vira, kemudian mengalihkan pandangannya ke benda itu lagi. Vira dan Rico tampaknya tidak mengerti betul, tapi mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Mereka bisa melihat perubahan pada Andi, sebuah kilatan di matanya yang berbeda, sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin. "Kalian harus memutuskan sekarang." Suara sosok itu tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, datang entah dari mana. "Kalian ingin mengambil kekayaan itu atau kalian akan meninggalkan tempat ini selamanya? Pilih dengan bijak, karena keputusan ini akan mengikat kalian untuk selamanya." Andi menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya terasa lemas, seolah ada beban besar yang dipikulnya. Tapi di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apa yang lebih penting, kekayaan dan kebebasan dari masalahnya, atau hidup yang tenang tanpa ketakutan akan bayar utang yang terus membebaninya? Vira menatap Andi dengan penuh rasa cemas. "Andi, aku takut. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak seperti ini." Rico berdiri di samping Vira, mencoba menguatkan diri. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Andi. Jangan teruskan ini. Kita bisa keluar dari sini. Kita bisa kembali ke kehidupan yang lebih baik." Tapi Andi hanya terdiam, matanya kembali menatap benda yang ada di atas meja itu. Suara bisikan itu kembali memenuhi pikirannya. "Pilih, Andi. Kekayaan atau kehidupanmu? Keduanya hanya bisa didapatkan dengan harga." Satu langkah menuju meja, Andi meraih benda itu lagi. Kali ini, dengan tekad yang lebih bulat, ia menyentuh permukaan benda yang berkilau itu. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaannya, Andi merasa ada sesuatu yang mendorongnya lebih dalam, seolah kekuatan itu masuk ke dalam tubuhnya, merasuki setiap inci dirinya.
Saya pilih, Andi akhirnya bersuara, meski suaranya serak dan berat. Saya pilih kekayaan itu. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, ruangan di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Lampu-lampu di dinding yang sebelumnya redup kini menyala terang, seperti matahari yang membakar langit. Suasana berubah cepat. Angin yang semula tenang kini berhembus kencang, menerjang tubuh mereka. Andi merasa dirinya terhanyut, seolah ada kekuatan besar yang menariknya. "Tunggu," teriak Vira, tetapi suaranya tertelan oleh hembusan angin. "Andi." Namun, Andi tidak bisa lagi mendengar. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, kekayaan yang dijanjikan sudah begitu dekat, namun ketakutan mulai merayap. Keputusan yang ia buat mungkin tidak bisa diubah lagi. Ia telah memilih, dan kini ia harus menghadapi apapun yang datang setelah ini. Rico tampak memegang Vira dengan erat, mencoba menenangkan temannya yang panik. Namun, mereka berdua juga bisa merasakan ada yang tidak beres. Mereka sudah terlalu jauh berada di dalam dunia ini. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Andi. Sementara itu, di tengah kekacauan itu, sebuah suara terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih menggetarkan. "Selamat datang di dunia yang baru. Kekayaan kalian akan datang, namun tak ada yang bisa menghindar dari takdir." Andi terbangun dengan napas terengah-engah. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit yang gelap. Namun, ada sesuatu yang aneh, keheningan yang tidak biasa, sebuah ketenangan yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia meraba tubuhnya, memastikan dirinya masih ada di sana, dan tidak merasakan apapun yang mencurigakan. Tapi perasaan itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang hilang. Saat ia berusaha duduk, Andi menyadari bahwa ia tidak berada di tempat yang sama lagi. Ia bukan lagi di dalam ruangan dengan meja besar itu, tetapi kini berada di sebuah ruang terbuka, di mana hanya ada tanah luas yang tertutup oleh kabut tebal. Langit malam yang suram terhampar di atasnya, seolah menutupi segala sesuatu dengan bayangannya yang pekat. Badan Andi terasa sangat lelah, namun ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih bertenaga, tetapi juga lebih gelisah. Ketika mencoba bangkit, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang membebani pikirannya. Dia memandang sekeliling, mencoba mencari tahu di mana ia berada. Kabut tebal itu mempengaruhi pandangannya, menyembunyikan apapun yang ada lebih jauh. Hanya suara desiran angin yang terdengar, bersatu dengan rasa cemas yang terus tumbuh di dalam dirinya. Lalu, di kejauhan, ia melihat dua sosok berjalan mendekat. Vira dan Rico. Wajah mereka tampak bingung dan cemas, sama seperti Andi. Mereka juga terlihat lelah, seakan baru saja melewati perjalanan yang panjang dan berat. "Andi." Vira berlari mendekat, suaranya terdengar khawatir. "Apa yang terjadi? Di mana kita? Apa yang baru saja terjadi?" Andi menatap Vira dan Rico, bingung bagaimana menjelaskan semuanya. Saat ia membuka mulut untuk berbicara, suara itu kembali terdengar, suara yang familiar, seperti suara yang sudah beberapa kali ia dengar sejak memasuki dunia ini. "Kalian telah membuat pilihan. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini." Sosok itu muncul lagi, kini lebih jelas. Ia tidak lagi berbicara dengan suara misterius yang menggelegar, melainkan dengan suara yang lebih tenang, lebih dingin. Sosok itu berdiri di hadapan mereka, menyeringai dengan senyum yang tidak ramah. "Selamat datang di dunia yang baru," kata sosok itu dengan nada yang hampir meremehkan. "Kekayaan yang kalian cari telah datang, namun kalian juga telah memilih untuk membayar harga yang setimpal. Kalian tidak akan bisa kembali lagi ke dunia yang kalian tinggalkan." Vira tampak bingung, mencoba mencari jawaban. "Tapi kami belum meminta apapun. Andi yang memilih ini, bukan kami. Kami tidak ingin terlibat." Rico menarik napas panjang, wajahnya menunjukkan ketegangan. "Apa yang terjadi, Andi? Apa yang kau lakukan? Apa yang sebenarnya telah kita pilih?" Andi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Matanya melihat sosok itu,
kemudian beralih ke Vira dan Rico yang masih menunggu penjelasan darinya. Semuanya terasa kabur dan tak jelas. Keputusan yang ia buat sudah diambil, namun konsekuensinya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Jangan salahkan Andi," sosok itu berkata pelan, menatap Andi dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Kalian semua telah terpilih, karena kalian ada di sini. Pilihan itu tidak pernah sepenuhnya milikmu, Andi. Semua ini sudah ditentukan." Andi merasa seolah-olah ia telah terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar, permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Kami ingin keluar dari sini," katanya dengan suara serak. "Kekayaan itu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apakah kami bisa kembali ke dunia kami?" Sosok itu hanya tersenyum. Senyuman yang membuat darah Andi serasa membeku. "Kalian sudah memilih. Kalian tidak bisa kembali. Tidak ada jalan mundur." Rico menggenggam lengan Vira, matanya tajam menatap sosok itu. "Berarti, kita terperangkap di sini? Apa yang akan terjadi pada kita?" Sosok itu tidak menjawab langsung, tetapi langkahnya maju, menghadap Andi. "Kekayaan yang kalian inginkan sudah mulai datang. Namun, seperti yang sudah saya katakan, ada harga yang harus dibayar. Harga itu bukan sekadar materi, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga." Andi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apa yang harus kami bayar?" "Jiwa kalian," jawab sosok itu dengan santai. "Kalian telah mengambil jalan ini, dan kalian harus menerima akibatnya. Dunia ini bukanlah tempat yang kalian kenal. Kalian akan melihat harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang telah kalian buat." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Andi, Vira, dan Rico terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Kabut semakin tebal, dan dalam sekejap mata, mereka diselimuti kegelapan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari jauh, suara yang datang dari bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara kabut. Andi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan, seakan ada sesuatu yang menahan kata-kata keluar dari mulutnya. Ketakutan mulai menguasai dirinya. "Jangan lari," suara itu terdengar lagi, namun kali ini lebih keras dan penuh ancaman. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang sudah ditentukan. Sosok itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Andi dan teman-temannya dalam kegelapan yang semakin mencekam. Mereka kini terjebak di dunia yang tidak mereka pahami. Dunia yang menunggu harga dari setiap pilihan yang telah mereka buat. Perasaan takut semakin merayap di hati Andi. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka terus maju? Ataukah ada cara untuk kembali? Tetapi jawabannya tidak ada di sini. Semua yang mereka hadapi kini adalah kenyataan yang jauh lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Andi menatap Vira dan Rico, keduanya juga tampak takut. Namun, dalam tatapan mereka, Andi bisa melihat satu hal yang sama. Ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih besar, yang bahkan lebih menakutkan daripada takdir yang kini harus mereka hadapi. "Tidak ada jalan keluar," kata Andi pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Ini adalah harga yang harus kita bayar." Andi berdiri dengan kepala tertunduk. Kabut tebal masih menyelimuti sekeliling mereka, memberi kesan seolah dunia ini tidak lagi nyata. Ia merasakan beban berat di pundaknya, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah menuju kegelapan yang lebih dalam. Vira dan Rico ada di belakangnya, namun mereka tak berbicara. Hanya ada ketegangan, ketakutan yang menyeliputi setiap sudut pikiran mereka. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Vira akhirnya, suaranya terbata-bata. Ia menatap Andi dengan mata penuh kecemasan. "Kita terjebak di sini, kan? Tidak ada jalan keluar, dan kita sudah memilih jalan yang salah. Kekayaan itu, kita tidak tahu apa yang harus kita bayar, Andi. Aku takut." Andi menoleh, melihat ekspresi Vira yang mulai pudar oleh rasa takut yang menyelimutinya. Vira, yang biasanya begitu berani, kini tampak rapuh. Begitu juga dengan Rico,
yang berdiri beberapa langkah di belakang, wajahnya penuh dengan kebingungan dan kecemasan yang sama. Andi tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang ia buat. Bahkan suara yang membisikkan kata-kata itu, suara yang datang dari sosok misterius itu, masih terngiang jelas di telinganya. Kalian telah memilih, kalian akan membayar harganya. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam kabut, langkah mereka berat dan dipenuhi ketakutan. Di sekeliling mereka, hanya ada kegelapan yang menelan seluruh ruang. Tidak ada jejak langkah yang bisa mereka ikuti, tidak ada petunjuk arah untuk keluar. Hanya kabut, kabut yang semakin pekat, seperti menghapus segala yang ada di sekitarnya. Rico menghela napas panjang, kemudian memandang Andi dengan tatapan yang lebih serius. Andi, kau harus jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang telah kita pilih? Andi terdiam. Ia merasa hampa, terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Semua yang ia inginkan hanyalah untuk menghapus utangnya, mendapatkan kekayaan. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa harga yang harus dibayar akan begitu besar. Kekayaan itu datang, kata Andi pelan, suaranya serak. Tapi semuanya berubah begitu kita memilih. Kita sudah memilih, Vira. Kita tak bisa kembali. Apa maksudmu? Tanya Rico, wajahnya semakin serius. Apa yang terjadi pada kita? Kenapa kita merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari diri kita? Andi menatap mereka, merasa kengerian yang sama. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang berubah dalam diri mereka, dalam dirinya. Perasaan kosong itu semakin terasa. Andi berusaha mengingat apa yang terjadi setelah ia menyentuh benda itu, apa yang telah terjadi dengan dirinya, dan apa yang telah mereka pilih. Tetapi pikirannya kabur, seolah ada yang menutupi ingatannya. Kita tidak hanya kehilangan jalan kembali, kata Andi, mencoba memahami sendiri apa yang terjadi. Kita juga kehilangan bagian dari diri kita. Mungkin jiwa kita, sesuatu yang lebih penting daripada sekadar kekayaan. Vira menatap Andi, matanya basah. Kita sudah membuat kesalahan, Andi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Jika kita benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kata Rico, suara berat, kita harus menemukannya. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Andi menundukkan kepala, merasa hancur. Tapi bagaimana? Semua yang kita lakukan untuk bisa keluar dari sini, hanya membuat kita semakin terjebak. Mungkin kita memang tidak bisa keluar dari sini. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah berdesir di telinga mereka. Tidak ada yang bisa kembali. Hanya yang sudah memilih yang bisa melanjutkan jalan ini. Kabut semakin pekat, hampir menutup pandangan mereka. Andi merasakan tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan yang menariknya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Vira dan Rico tampak semakin jauh, seolah kabut itu memisahkan mereka. Ketiganya terhenti sejenak. Andi melihat ke depan, tapi yang terlihat hanya lebih banyak kabut. Kita harus tetap bersama, kata Andi, suaranya bergetar. Jika kita terpisah, kita akan semakin hilang. Namun, saat ia melangkah maju, sesuatu yang aneh terjadi. Langkahnya terasa semakin berat. Rico dan Vira berjalan di belakangnya, namun mereka juga semakin jauh. Andi menoleh ke belakang, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Vira dan Rico terlihat terpisah dari dirinya. Mereka seolah berada di dunia yang berbeda, kabut memisahkan mereka, bahkan suara mereka tak lagi terdengar. Hanya ada kegelapan yang semakin tebal, dan Andi merasa terjatuh dalam jurang ketakutan yang tak bisa ia hindari. Vira, Rico, teriak Andi, berlari menuju arah mereka. Namun, semakin ia berlari, semakin mereka menjauh. Sosok mereka mengabur, seolah ditelan oleh kabut. Andi berhenti, terengah-engah, mencoba mengerti apa yang terjadi. Kenapa mereka menghilang begitu saja? Jangan pergi. Bisik Andi pada dirinya sendiri.
tidak ada yang bisa pergi. Kita harus tetap bersama. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih mengancam. Kalian tidak bisa melawan takdir. Kalian sudah memilih jalan ini. Andi merasakan dirinya terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Dunia yang ia kenal, kehidupan yang ia tahu, seolah sudah terhapus begitu saja. Tidak ada yang tersisa kecuali kabut yang menutupi segalanya. Meskipun ia berlari, meskipun ia mencari, ia tahu satu hal, kekayaan yang dijanjikan itu tidak lagi berarti apa-apa. Kini, mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Dengan hati yang penuh ketakutan, Andi menatap kosong ke dalam kabut yang semakin pekat. Tak ada jalan keluar. Hanya ada harga yang harus dibayar. Andi berhenti sejenak, napasnya terengah-engah. Kabut semakin tebal, menyelimuti seluruh pandangannya. Keheningan yang mencekam meliputi dunia di sekelilingnya, hanya ada suara detak jantungnya yang berdetak keras di telinga. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menghambatnya maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan sendirian. Vira dan Rico, teman-temannya yang dulu selalu ada di dekatnya, kini tak terlihat lagi. Andi sempat berteriak memanggil nama mereka, tetapi suara itu teredam dalam kabut yang begitu pekat. Semuanya terasa begitu sunyi, lebih sunyi daripada yang bisa dibayangkan. Di hadapannya, kabut itu seperti bergerak, seakan membentuk sosok yang tak jelas. Sesekali, Andi merasakan sentuhan angin dingin yang berhembus lewat, tetapi ia tidak tahu dari mana angin itu berasal. Tanpa terasa, kakinya melangkah lebih dalam ke dalam kabut, berusaha mencari petunjuk. Namun, semakin ia melangkah, semakin gelap dan menakutkan rasanya. Vira, Rico, bisiknya lemah. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir, membawakan bisikan-bisikan tak jelas yang semakin mengganggu pikirannya. Kemudian, Andi merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu di sekelilingnya, bergerak sangat cepat. Tidak ada suara yang menyertainya, hanya bayang-bayang yang bergerak dalam kabut. Bayang-bayang itu tampak seperti sosok manusia, tetapi tidak jelas, seperti hantu yang tersembunyi dalam kegelapan. Andi menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada yang menariknya ke bawah. "Jangan, jangan," teriak Andi dalam hati, namun kata-kata itu terasa sia-sia. Tiba-tiba, sosok itu muncul lebih jelas. Bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang lebih menyerupai bayangan gelap, tubuhnya terbungkus oleh kabut yang tebal. Wajahnya tidak bisa terlihat, hanya bayangan yang merayap di dalam kegelapan, menatapnya dengan mata yang tidak tampak namun terasa sangat mengintimidasi. Andi mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. Ada rasa yang sangat asing dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang mengendalikannya, yang membuatnya tak bisa menghindar. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya ringan, namun menimbulkan ketakutan yang semakin mendalam dalam diri Andi. Siapa kamu?" Andi berusaha mengeluarkan suara, meskipun bibirnya terasa kering. Ia merasa dirinya terjepit, terkurung dalam ketakutan yang terus tumbuh. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri di hadapannya, seperti menunggu sesuatu yang tak bisa dipahami oleh Andi. Andi mencoba mundur lagi, namun ia merasa seperti terhalang oleh dinding tak terlihat. Kakinya tidak bisa bergerak, dan ia terjebak dalam pandangan kosong sosok itu. Makhluk itu tidak bergerak, tidak ada ekspresi, hanya ada kehampaan yang mengelilinginya. Andi merasakan udara semakin tipis, napasnya semakin sesak. Tubuhnya mulai terasa dingin, dan matanya mulai berkunang-kunang. Lalu, dengan suara yang lembut, makhluk itu berkata, "Kekayaanmu telah diberikan. Tak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar." Kata-kata itu seolah membekas di dalam pikiran Andi. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya berputar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti mati rasa. Ia merasa semakin lemah, semakin terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kontrol. Sosok itu melangkah maju, dan Andi merasa tubuhnya terangkat tanpa sebab. Ia tidak bisa lagi menahan apapun.
Wajahnya semakin pucat, perasaan takut semakin menyelimutinya. Kegelapan semakin pekat, dan sosok itu semakin dekat. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari dunia ini, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dingin. Tapi, jika kau tetap ingin hidup, kau harus membayar harga yang lebih besar. Andi merasa dunia sekitarnya berputar, dan tiba-tiba semuanya menjadi sangat gelap. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Jantungnya berdebar kencang, sementara pikirannya berputar-putar mencari cara untuk bertahan. Namun tidak ada jalan keluar. Tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Saat itu, sesosok tubuh muncul dari dalam kabut. Bukan makhluk gelap seperti sebelumnya, tetapi seseorang yang Andi kenal. Vira. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, seolah tidak mengenal Andi. Ia berdiri di depan Andi, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang hampa. Vira? Andi berusaha memanggil namanya, tetapi Vira tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang semakin mematikan. Andi merasakan tubuhnya terperangkap dalam kekosongan, dalam ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Apa yang terjadi pada Vira? Apa yang terjadi pada Rico? Di mana mereka? Mengapa ia merasa begitu sendiri di tengah-tengah kabut yang menutupi seluruh dunia? Kalian telah memilih, suara itu kembali terdengar, semakin mengancam. Tak ada jalan mundur. Kekayaan kalian sudah diberikan. Tetapi hidup yang kalian miliki, itu bukan lagi milik kalian. Andi menatap Vira yang semakin menjauh, wajahnya semakin buram, seolah tersapu oleh kabut. Ia ingin berteriak, ingin memanggil Vira, namun mulutnya terasa terkunci. Seperti ada sesuatu yang menahan kata-kata keluar. Tiba-tiba, Vira berbalik, menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Andi sendirian. Seketika, sosok Rico muncul di tempat yang sama, tetapi wajahnya juga kosong, tak bernyawa. Andi berdiri terpaku, matanya mulai kehilangan fokus. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Hanya ada kegelapan dan kabut yang melingkupi. Tidak ada jawaban. Tidak ada jalan keluar. Semua yang ia lakukan hanya semakin mendekatkan dirinya pada kehancuran. Kalian telah memilih, suara itu mengulang lagi, lebih keras kali ini, penuh ancaman. Harga itu, lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Andi merasa tubuhnya terjatuh, dan dunia sekitarnya perlahan memudar, terhapus oleh kabut yang semakin pekat. Tidak ada lagi Vira, tidak ada lagi Rico, hanya ada kegelapan yang menutupi segala sesuatu. Kekayaan yang ia dambakan, ternyata hanya ilusi yang tak pernah bisa diraih. Andi terbangun, dan yang pertama ia rasakan adalah keheningan yang aneh. Seperti sebuah dunia yang tidak lagi bergerak. Hanya ada kegelapan, tapi kali ini bukan kabut tebal yang menyelimuti. Ini lebih seperti kegelapan yang menyentuh jiwa. Ia membuka mata perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sekelilingnya, hening. Tak ada suara angin, tak ada langkah kaki, tak ada makhluk apapun. Pandangannya tertuju pada tanah yang basah. Tanah itu terasa lembut di bawahnya, seolah-olah ia tergeletak di sebuah tempat yang asing. Andi bangkit, tubuhnya terasa lemas. Kakinya gemetar, namun ia bisa berdiri. Suasana di sekitarnya tampak normal, tak ada kabut, tak ada makhluk gelap, hanya hutan yang sunyi dan pohon-pohon yang tinggi. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Semuanya terlihat terlalu tenang. Vira? Rico? Andi memanggil, suaranya menggema dalam keheningan hutan. Tak ada jawaban. Tak ada apapun. Ia berjalan perlahan, mencari tanda-tanda keberadaan teman-temannya. Setiap langkahnya terasa semakin cemas. Ia tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Entah apa yang telah berubah, tetapi ia merasa dunia ini tidak seperti sebelumnya. Ada perasaan aneh di dadanya, perasaan bahwa ia telah kembali ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia tinggalkan. Andi menatap sekeliling, mencoba mengenali lokasi ini. Hutan yang sepi, dengan udara yang sangat dingin. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada burung yang bernyanyi, tak ada hewan yang bergerak.
Seperti dunia ini terhenti. Keheningan itu membuatnya merasa semakin bingung. Apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar keluar dari Gunung Sumbing? Ia melangkah lebih jauh, rasa gelisah semakin menguasai dirinya. Tak lama kemudian, Andi menemukan sebuah tanda, sebuah batu besar yang tampak familiar. Itu adalah batu yang mereka lewati bersama beberapa hari yang lalu, di awal perjalanan mereka. Tapi anehnya, batu itu tampak lebih tua sekarang, seperti sudah bertahun-tahun terabaikan oleh waktu. Kira-kira berapa lama mereka terjebak dalam perjalanan ini? Dengan langkah lebih cepat, Andi berlari kembali ke arah yang sebelumnya ia lewati, berharap ia bisa menemukan jejak teman-temannya. Semakin lama ia berjalan, semakin terperangkap ia rasakan dalam ruang yang penuh dengan misteri. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Setiap langkah hanya membawa Andi ke tempat yang sama, ke tempat yang tampak tidak berubah, meskipun seharusnya ia sudah keluar dari hutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Andi berhenti, menahan napas. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Ia berbalik, harapan tumbuh dalam dadanya. "Vira! Rico!" teriaknya dengan suara penuh harapan. Tetapi yang muncul bukanlah Vira atau Rico. Bukan orang yang ia kenal. Sosok itu muncul dari balik pepohonan. Seorang pria tua, dengan wajah yang tampak pudar, berjalan perlahan menuju Andi. Pria itu mengenakan pakaian tradisional, namun wajahnya tidak bisa dikenali. Seolah-olah ia bukan bagian dari dunia ini. "Siapa kamu?" tanya Andi, langkahnya mundur secara naluriah. Suasana semakin mencekam. Pria tua itu berhenti tepat di depan Andi, menatapnya dengan mata kosong yang tidak bisa dilihat, namun terasa tajam menembus jiwanya. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Andi merasakan ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapan itu, sebuah kebenaran yang belum ia pahami. Kemudian, pria itu akhirnya membuka mulutnya, suara lembut namun penuh dengan kekuatan terdengar. "Kalian sudah sampai di ujung perjalananmu. Tak ada yang bisa menghindari takdir. Kekayaan yang kalian pilih, harganya harus dibayar." Andi terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar keras, dan tubuhnya kembali terasa lemas. Semua yang terjadi selama ini kembali teringat dalam benaknya. Apa yang telah ia pilih? Apa yang telah ia lakukan? Sejak pertama kali ia memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing demi pesugihan, ia sudah berada di jalur yang tidak bisa diputar balik. Semua ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang harga yang harus dibayar. Kekayaan itu sudah datang kepadamu, Andi. Tetapi apa yang kau miliki sekarang, bukan lagi milikmu. Pria itu melanjutkan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Andi merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia ingin berteriak, tetapi kata-katanya hilang begitu saja. Apa yang terjadi dengan teman-temannya? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Dengan tubuh yang semakin berat, Andi akhirnya jatuh ke lutut. Ia tidak bisa menghindari kenyataan yang mulai terungkap di hadapannya. Selama ini, ia hanya berpikir tentang uang, tentang kebebasan dari utang yang menghantuinya. Tetapi ia tidak pernah menyadari bahwa untuk mendapatkan sesuatu, ia harus kehilangan yang lebih berharga. Saat pria tua itu mendekat, Andi merasakan satu hal yang mengejutkan. Keinginan untuk hidup, untuk bertahan, tiba-tiba lenyap. Ia merasa hampa, seperti segala sesuatu yang ia perjuangkan tidak lagi berarti. Ia telah kehilangan lebih dari yang ia sadari. Keputusanmu membawa konsekuensi. Kekayaan itu tidak datang dengan tangan kosong, Andi, kata pria itu sekali lagi, lebih pelan kali ini, suaranya seperti sebuah bisikan yang membekas dalam benak Andi. Andi menatap pria tua itu dengan pandangan kosong. Dunia di sekelilingnya mulai menghilang, kabut itu kembali, dan ia merasa tubuhnya semakin terperangkap dalam kegelapan. Tiba-tiba, Andi menyadari sesuatu yang sangat aneh. Pria tua itu bukan hanya sebuah sosok fisik, ia adalah bayangan dari keputusan-keputusan yang telah ia buat. Semua yang terjadi, perjalanan, teman-temannya yang hilang, ketakutan yang ia rasakan, semuanya adalah hasil dari pilihannya sendiri.
Ia tidak lagi bisa lari. Dengan kesadaran itu, Andi merasakan sebuah keheningan yang mendalam dalam dirinya. Ia telah memilih jalannya, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Dunia ini, hidup ini, adalah bagian dari permainan takdir yang lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Andi merasakan satu hal terakhir, bahwa di ujung perjalanan ini, tak ada yang benar-benar bisa kembali. Tidak ada jalan keluar. Hanya ada takdir yang menunggu. Tamat.